Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelum kita melakukan proses pembelajaran kali ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas si Rahmat untuk menyiapkan doanya. Berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, sekarang kalian lihat sekeliling kalian apakah ada sampah di laci, di belakang, di samping, ataupun di bawah kursi kalian. Buang terlebih dahulu ke depan, habis itu balik lagi ke kelas, oke? Anak-anak? Iya, bagus sekali. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu. Siapakah hari ini yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah, masuk semua. Sehat semuanya. Oke. Kalian semua udah pada sarapan kan ya hari ini? Ada yang belum? Oke, tidak apa-apa. Besok harus sarapan ya, karena sarapan itu akan membantu kita untuk lebih fokus dalam belajar dan membantu kita untuk tidak merasa ngantuk gitu pada saat proses pembelajaran dimulai. Begitupun dengan Ibu setiap hari juga sarapan agar Ibu juga fokus untuk mengajar kalian semua gitu. Oke. Pada minggu lalu, kita sudah melakukan proses pembelajaran subtema 1, yaitu mengenai apa kalian tahu? Iya, satu dan persatuan. Satu dan persatuan itu berkaitan dengan apa? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika, apakah kalian tahu artinya? Coba, si Nisa, sebutkan arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Iya, benar, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Iya, bagus sekali. Kenapa kita itu harus bersatu? Ada yang tahu alasannya? Iya, karena Indonesia bermacam-macam. Pinter banget sih Amel ini, ya ampun. Nah, pada kali ini kita akan melakukan proses pembelajaran subtema 2, yaitu mengenai keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Karena Indonesia ini sangat beragam sekali, pulaunya juga banyak, dan memang setiap orang di Indonesia itu memiliki ciri khas dan karakter masing-masing. Oke, silahkan kalian tonton video yang Ibu berikan dan amati dan pahami Ibu yang berikan video ini. Silahkan ditonton. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurnya. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman sangat banyak, mulai dari keberagaman budaya, keberagaman bahasa, keberagaman ras, hingga keberagaman suku. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri, contohnya sebagai berikut. Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Macam-macam tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari piring dari Sumatera Barat, tari tandak dari Riau, tari saman dari Aceh, tari pendet dari Bali. Nah, beragam kan tarian yang ada di Indonesia? Jadi, kita sebagai anak Indonesia sudah sepantasnya tetap melestarikan dan menjaga agar tarian tradisional yang kita miliki tidak termakan oleh zaman.
Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Walaupun begitu, kita juga harus menjaga bahasa daerah untuk menjaga kepunahan bahasa daerah. Telah mengetahui keberagaman suku bangsa, tarian, dan bahasa di Indonesia. Ayo kita lanjut ke materi keberagaman lainnya. Keberagaman pakaian adat di Indonesia. Ayo kita perhatikan beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada pakaian adat dari Papua. Yang kedua, pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga, ada pakaian adat dari Lampung. Yang keempat, ada pakaian adat dari Bali. Yang kelima, ada pakaian adat dari Jambi. Dan yang terakhir, ada pakaian adat dari Kalimantan Timur. Indonesia memang memiliki banyak sekali keberagaman. Salah satunya keberagaman pakaian adat. Dari situlah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Makanan khas daerah merupakan sebuah menu masakan yang menjadi ciri khusus suatu kawasan. Suatu masakan atau kuliner memang menjadi identitas sebuah daerah di tanah air. Nah, berikut adalah makanan khas daerah di Indonesia. Yang pertama, ada ayam betutu dari Bali. Ayam betutu memang memiliki rasa yang nikmat. Hal inilah yang membuat kuliner asli Bali itu begitu disukai para wisatawan. Olahan daging ayam utuh yang diberi bumbu khusus mampu memanjakan lidah orang yang menikmatinya. Yang kedua, ada empek-empek Palembang. Siapakah yang tidak kenal dengan empek-empek makanan khas daerah Palembang, Sumatera Selatan ini? Masakan yang terbuat dari sagu dan ikan ini memiliki rasa yang lezat. Rasa lezat dalam sebuah hidangan empek-empek asli Palembang membuat setiap orang yang mencobanya menjadi ketagihan. Ketiga, ada gudeg Yogyakarta. Apabila mendengar kata gudeg, pasti pikiran akan langsung tertuju pada provinsi Yogyakarta. Memang benar, gudeg menjadi kuliner andalan dari daerah istimewa ini. Karena saking populernya, Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg. Yang keempat, ada bika Ambon dari Medan. Makanan ini berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara. Bentuk kuliner berupa kue ini dibuat dari campuran gula, telur, dan santan. Biasanya, makanan bika Ambon memiliki aroma yang wangi. Aroma wangi dari kulit dari tersebut yang membuatnya menjadi makanan khas favorit dari provinsi Sumatera Utara. Yang kelima, ada rendang Padang. Makanan khas dari Indonesia berikutnya yaitu rendang Padang. Sesuai dengan namanya, rendang Padang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Bahan dasar untuk membuat masakan ini pun sangat mudah untuk didapatkan. Seseorang yang ingin membuat hidangan rendang hanya perlu bahan utama berupa daging dan santan kelapa. Yang terakhir, mie Aceh. Ketika berkunjung ke Provinsi Nangor Aceh, Darussalam akan terasa kurang lengkap jika tidak mencicipi masakan kuliner yang satu ini. Makanan ini juga termasuk kuliner yang begitu disukai masyarakat Indonesia. Rasa lezat dari hidangan mie Aceh membuat para penikmatnya menjadi ketagihan.
Baiklah, setelah kalian semua menonton video yang gue tayangkan tadi, apa sih kesimpulannya atau apa sih yang kalian ketahui tentang keberagaman budaya ataupun sosial yang ada di Indonesia ini? Kalau dari segi bahasa, ayo ada yang tahu apa saja bahasa yang kalian ketahui yang ada di Indonesia ini? Iya benar, ada apa? Iya bahasa Lampung, terus ada bahasa, iya coba si Rahman, bahasa apa? Batak, iya bagus sekali. Terus ada bahasa apa lagi? Iya bahasa Betawi, oke. Untuk rumah adat pun itu di Indonesia itu banyak sekali ya. Ada rumah adat apa aja coba yang sering kalian lihat dari gambar-gambar di poster atau di mana atau di HP atau di YouTube tuh kalian sering lihat rumah adat apa? Iya, rumah adat Padang atau Sumatera Barat. Sumatera Barat itu rumah adatnya apa? Iya, rumah Gadang. Kalau dari Lampung apa coba? Coba siapa di sini yang orang Lampung? Oh, si Irman. Oke, Irman. Rumah adat Lampung apa? Iya, Nuwasesan. Bagus sekali. Dan nah, untuk pakaian adat di Lampung, pakaian adat di Indonesia ini juga ada banyak sekali ya. Ada baju kebaya, ada baju saibatin, pepadun. Kalau saibatin dan pepadun itu dari Lampung. Kalau misalkan kebaya itu dari mana? Kalian tahu? Iya, dari Jawa Barat juga ada. Pokoknya lingkungan Jawa itu biasanya identik dengan pakaian kebaya. Untuk lagu-lagu daerah pun itu juga banyak sekali yang diciptakan dari daerah-daerah mereka masing-masing. Seperti lagu daerah Soleram, kalian tahu kan yang lagu Soleram, Soleram itu dari mana? Iya, dari Riau, bagus. Kalau dari DKI Jakarta, itu pasti kalian suka mendengar lagu itu. Kalau misalnya kalian suka nonton video di YouTube tentang video anak-anak gitu. Apa lagunya? Ada yang tahu dari Jakarta apa? Coba si Amel. Iya, kicir-kicir, bagus sekali. Untuk Amel. Selanjutnya kalau misalkan dari Lampung itu apa aja sih lagu daerahnya yang kalian suka dengar di kondangan-kondangan atau di pesta-pesta gitu? Iya, biasanya apa? Iya, Seminung. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada Cangget Agung, ada Sambur Wajurai, terus dan banyak lagi. Banyak banget ya setelah kita ketahui bahwa keberagaman di Indonesia itu memang sangat banyak sekali dan memang Indonesia ini sangat unik gitu karena kita itu memiliki berbagai macam yang negara-negara lain itu tidak punya gitu. Dan untuk keberagaman sosial pun itu banyak banget dari segi bahasa ataupun segi suku bangsa itu juga banyak. Ada suku yang tadi suku bangsa, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, Betawi, Bugis dan lain sebagainya. Itu banyak banget, ntar kalian bisa cari sendiri di internet ataupun di YouTube, oke? Nah, untuk agama di Indonesia itu mengakui sekitar 5 atau 6 agama. Nah, 5 agama atau 6 agama ini terdiri dari kita. Kita ini orang apa? Iya, rata-rata kebanyakan di Indonesia ini menganut agama Islam. Terus ada juga kaum minoritas dari agama yaitu Buddha, Hindu, Kristen itu terbagi menjadi 2, Katolik dan Protestan. Terus ada Konghucu juga. Nah, untuk mata pencarian di Indonesia ini juga banyak banget dan beragam banget dan nggak satu daerah belum tentu semuanya pedagang. Pasti ada juga yang petani, wira swasta, ada juga yang berkebun, ada juga yang PNS dan lain sebagainya. Oke, dari situ pun kalian itu harus bisa menghargai dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan kalian menghargai itu, maka kalian itu sama dengan mencintai budaya-budaya di Indonesia ini. Oke anak-anak, apakah ada yang udah selesai untuk mengerjakan soal ini? Jika udah, mari kita koreksi bersama. Tapi yang kita koreksi bagian soal teka-teki silang dulu, terus selanjutnya soal bagian ABC. Nah, untuk soal esai itu ibu sendiri yang akan koreksi di rumah. Nanti kalian silakan kerja saja kayak itu, oke?
Oke, soal nomor 1, senjata khas daerah yang kalian ketahui dimulai dari huruf K. Iya, Karis, ya bener banget ya. Ahmad ini emang pintar banget. Yuk, silakan di checklist bagian soalnya kalau kalian benar. Kalau salah disilang, oke? Selanjutnya alat musik dari daerah Jawa Barat. Ada yang tahu apakah alat musik dari daerah Jawa Barat itu apa? Yang terbuat dari bambu dan bentuknya unik, suaranya pun unik. Coba aku ada apa yang ini? Angklung. Iya, bagus sekali. Oke, setelah Ibu lihat hasilnya itu udah bagus sekali dan Ibu sangat mengapresiasi usaha dan kerja keras kalian. Tepuk tangan dulu, guys. Iya, bagus sekali. Terus karena ada beberapa anak yang berhasil mengerjakan dengan benar semua dan ada beberapa anak yang tidak berhasil mengerjakan benar semua atau salah 3-2, itu hal yang wajar karena kalian masih di tahap belajar. Kita sama-sama belajar. Oleh sebab itu, Ibu sangat mengapresiasi sekali usaha dan kerja keras kalian untuk memahami dan mendengarkan ataupun mengamati apa yang Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, untuk soal-soal esai itu silahkan kalian kumpulkan saja, ntar Ibu koreksi di rumah dan Ibu sampaikan hasilnya di pertemuan berikutnya. Oke. Untuk anak-anak yang mendapatkan atau masih belum benar secara keseluruhan dalam menjawab soalnya, Ibu akan memberikan link quizzes. Link quizzes itu untuk kalian melatih pemahaman kalian secara mendalam. Ini untuk anak-anak yang belum betul semua ya. Itu Ibu maksimalkan di situ karena ntar itu juga dapat membantu kalian untuk mendapatkan. Oke, anak-anak, baiklah. Sepertinya kalian sudah lelah sekali untuk melakukan proses pembelajaran kali ini. Baik, kita langsung simpulkan saja mengenai materi kali ini dan tujuan-tujuan pembelajaran kali ini. Jadi, kalian sudah tahu kan bahwa di Indonesia itu sangat apa, yo? Iya, sangat beragam. Pinter banget sih Amel ini emang ya. Sangat beragam. Jadi oleh sebab itu kalian harus bisa menghargai satu sama lain. Karena dengan menghargai satu sama lain itu berarti kalian itu mencintai budaya, mencintai kesosialan yang ada di Indonesia, keberagaman yang ada di Indonesia itu kalian cintai begitu. Nah, untuk melakukan ataupun tindakan-tindakan yang harus kalian lakukan untuk menjadi generasi Indonesia yang akan datang, yang memperkenalkan Indonesia ini kepada dunia, kalian itu harus memiliki jiwa. Pertama, harus memiliki jiwa. Semoga Ibu harap itu kalian bisa mempelajari seluruh budaya di Indonesia ataupun mempelajari budaya-budaya yang kalian tempat tinggal. Misalkan kayak di Lampung. Di Lampung berarti kalian harus bisa mempelajari bahasanya, mempelajari daerahnya itu ada apa saja, icon-icon yang ada di Lampung itu apa saja, bahkan binatang khas Lampung itu apa, terus habis itu baju adat, rumah adat, terus beragam lagu-lagu daerah yang ada di Lampung itu. Jadi intinya kalian tuh harus bangga kalau kalian itu memiliki budaya dari daerahnya sendiri. Jangan malah membanggakan budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia yang tujuannya malah terkadang merusak kalian. Oke, untuk bahasa daerah itu juga kalau bisa kita untuk melakukan percakapan sehari-hari itu menggunakan bahasa apa? Kita tinggal di mana coba si Ririn jawab. Kita tinggal di mana sekarang? Iya, tinggal di Lampung. Berarti kita harus menggunakan bahasa apa, Rin? Iya, bahasa Lampung. Beri tepuk tangan untuk Ririn. Jadi kita tuh harus bisa menggunakan bahasa Lampung setidaknya untuk hal-hal yang formal atau hal-hal yang resmi itu kalian harus menggunakan bahasa Lampung untuk sehari-harinya gitu. Nah, untuk sikap itu karena kita ini beragam sekali, jadi kita itu harus bisa menghargai ataupun mencintai gitu. Mencintai dan menganggap bahwa semua budaya maupun keberagaman di Indonesia ini itu baik tujuannya, tidak ada yang buruk, tidak ada yang bagaimana-bagaimana, dan tidak boleh juga kalian itu menjelek-jelekan agama, budaya dan keberagaman lainnya yang ada di Indonesia. Jadi harus sama-sama mencintai, sama-sama berdampingan, karena kita itu harus bersatu, karena kita itu beragam gitu.
Nah, untuk kalian pun itu harus memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Misalkan nih, si Ahmad sama si siapa? Si Eriko. Misalkan si Erikonya Kristen, si Ahmadnya Islam. Nah, jadi si Eriko itu juga harus bisa memahami bahwa si Ahmad ini kalau ibadah itu di masjid. Nah, kalau si Ahmad ini juga harus bisa memahami kalau si Eriko ini ibadahnya di gereja gitu. Jadi harus bisa saling memahami ataupun bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk kalian, oke? Jadi Ibu harap semua proses pembelajaran kali ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan sama-sama kita belajar. Oke, anak-anak, baiklah, karena kita sudah hampir pulang dan memang sudah waktunya untuk kita pulang, udah pukul 12. Silahkan untuk siap-siapkan atau masukkan perlengkapan kalian yang tadi kalian keluarkan dari tas. Silahkan dimasukkan, terus duduk yang rapi. Kita berdoa terlebih dahulu dan nanti ada sesuatu dari Ibu. Oke, silahkan si Ahmad untuk melakukan doa sebelum kita pulang. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Doa itu untuk kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita itu sudah dirahmati dan diberkati dan diberikan kesehatan pada hari ini untuk melakukan apa? Iya, melakukan proses pembelajaran dengan baik dan sehat. Alhamdulillah, dan ceria. Si Ahmad dari tadi ketawa terus. Kenapa sih? Oh iya, karena sanggupnya banyak ya Ahmad hari ini. Oke, selanjutnya kita melakukan game dulu ya, karena kita udah melakukan proses pembelajaran kali ini dengan tema yaitu keberagaman sosial. Kita mau main game dulu. Siapa yang berhasil jawab pertanyaan dari Ibu itu akan pulang duluan. Oke, soal nomor 1, siap-siap. Yuk, siap-siap. Ahmad jangan ketawa terus. Siap-siap Ahmad. Soal nomor 1. Suku yang berasal dari Jawa Barat. Yang bisa angkat tangan. Iya, yang ujung. Yuk, suku apa? Iya, suku Sunda. Bagus sekali. Nah, ini waktunya udah mepet sekali, akan azan zuhur. Jadi untuk sisanya silahkan kalian piket ya, rapi-rapi, bersih-bersih untuk melakukan proses pembelajaran besok. Oh iya, Ibu lupa. Untuk subtema 3 atau proses pembelajaran besok itu kita akan melakukan proses pembelajaran tentang hidup rukun di dalam keberagaman. Catat ya, hidup rukun di dalam keberagaman. Kalian pelajari di halaman 23 sampai 42. Dan Ibu rasa proses pembelajaran kali ini alhamdulillah bagus sekali. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.